Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak, Ibu penilai sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Sahibah Yuliani. Saya salah satu dosen dari program studi pendidikan ilmu pengetahuan sosial Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Jakarta. Video ini dibuat untuk melengkapi persyaratan dalam pengajuan sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2025, yaitu pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi PDD UK TPT dalam bidang pengajaran. Pada kesempatan kali ini, mata kuliah yang akan saya ambil sebagai contoh video pembelajaran adalah mata kuliah buku teks dan materi pembelajaran IPS, yakni sebagai mata kuliah wajib yang harus diambil oleh mahasiswa dengan 2 SKS. Jumlah SKS ini terdiri dari teori analitik dan pembuatan proyek buku secara asinkron, sesuai dengan capaian pembelajaran kurikulum IPS yang berlaku tentunya. Adapun metode yang disampaikan pada mata kuliah ini yaitu menggunakan metode DIA atau Delivery Interaction Assessment dalam proses pembelajaran secara offline dan secara online. Sebagai gambaran, kemampuan yang diharapkan pada mata kuliah ini yakni memberikan wawasan dan pemahaman kepada mahasiswa berkaitan dengan buku teks dan pembelajaran materi pembelajaran IPS sebagai bekal mahasiswa sebagai guru profesional. Dalam perkuliahan ini dibahas tentang pentingnya buku teks dan pembelajaran IPS terkait dengan teori, konsep, dan praktek. Bagaimana mahasiswa mengetahui, dapat menganalisis konten yang sesuai pada buku teks sesuai dengan kurikulum merdeka, yakni kurikulum yang sedang berlaku pada masa saat ini. Dalam perkuliahan ini dibahas tentang pentingnya buku teks dalam pembelajaran IPS terkait dengan teori dan konsep pengembangan buku teks pembelajaran, jenis dan macam, begitu juga dengan sumber dan materi pembelajaran IPS, penggunaan sumber belajar, asesmen, serta mengemas materi pembelajaran IPS dengan sangat baik. Sebagai mahasiswa dan calon guru IPS, maka dengan mengikuti mata kuliah ini tentu saja memberikan pemahaman dan keterampilan dalam pembelajaran yang berkaitan dengan kompetensi pedagogi, kompetensi profesional, dan sedikit kompetensi sosial. Tentunya konten yang nanti akan dibuat oleh mahasiswa dalam buku teks menyesuaikan dengan karakteristik peserta didik. Dalam hal ini adalah peserta didik tingkat satuan pendidikan menengah utama. Tentu saja mata kuliah ini dipilih sesuai dengan perkembangan pembelajaran yang nantinya mahasiswa dapat kreatif dalam membuat buku teks IPS sebagai bahan ajar. Adapun capaian pembelajaran lulusan atau CPL utama dalam mata kuliah ini adalah menguasai konsep teoritis pedagogik dalam pembelajaran IPS yang meliputi kurikulum, rancangan pembelajaran, pendekatan, model, strategi, dan teknik pembelajaran yang utamanya disesuaikan dengan bahan ajar, media, dan sumber belajar, serta asesmen dan evaluasi dalam pembelajaran IPS sehingga mendukung pembuatan buku teks. Kemudian capaian mata kuliah ini diantaranya, yang pertama, mampu menganalisis karakteristik IPS dan sumber pembelajarannya. Yang kedua, mampu menganalisis peran dan kedudukan buku teks sebagai sumber belajar IPS. Yang ketiga, mampu menganalisis jenis materi dan pengorganisasian materi pembelajaran IPS. Dan yang keempat, mampu mengembangkan materi pembelajaran IPS sesuai karakteristik IPS. Adapun pokok bahasan atau materi yang dibahas pada mata kuliah buku teks dan materi pembelajaran IPS diantaranya, yang pertama, karakteristik IPS di sekolah. Yang kedua, buku teks dan buku non-teks, yakni mahasiswa akan membedakan jenis atau perbedaan antara buku teks dan buku non-teks. Kemudian yang ketiga, buku teks dalam pembelajaran IPS berdasarkan kurikulum yang berlaku, yakni saat ini menggunakan kurikulum merdeka. Yang keempat, buku teks dan buku ajar sebagai sumber belajar. Yang kelima, jenis materi dalam pembelajaran IPS. Yang keenam, pokok bahasannya adalah tentang asesmen dalam pembelajaran IPS, di mana mahasiswa juga akan memahami pembuatan asesmen formatif dan asesmen sumatif. Dan yang terakhir terkait dengan isu dan masalah dalam penggunaan buku teks dan materi pembelajaran IPS. Oleh karena itu, dalam pokok bahasan ini nantinya mahasiswa akan menguliti atau menganalisis konten-konten dari buku
teks yang sudah beredar dalam penerbitan sehingga mahasiswa dapat mengembangkan dan membuat buku teks dalam pembelajaran IPS. Adapun referensi yang nantinya akan digunakan oleh mahasiswa pada mata kuliah buku teks dan pembelajaran IPS itu ada referensi utama dan ada referensi pendukungnya. Hanya saja di sini referensi ini tidak hanya fokus pada buku teks aja, namun juga bagaimana mahasiswa itu juga bisa mencari referensi terkait dengan pembelajaran kontekstual, sumber belajar, metode, karena memang nantinya di dalam penulisan buku itu akan memuat ya metode yang nantinya akan memandu pembaca atau dalam hal ini adalah peserta didik. Ada referensinya, yakni ada buku ya yang berjudul Pembelajaran Kontekstual, Konsep dan Aplikasi, yakni yang ditulis oleh Komalasari. Kemudian buku tentang multimedia, konsep dan aplikasi dalam pendidikan. Kemudian ada referensi tentang media dan sumber belajar. Kemudian ada referensi yang juga ditulis oleh Prastowo, yakni panduan kreatif membuat bahan ajar inovatif. Nah, dari referensi ini nantinya mahasiswa bisa menyesuaikan ya berdasarkan referensi yang ditulis oleh Prastowo ini bagaimana membuat panduan atau buku teks secara kreatif ya. Kemudian ada juga referensi dari Sapria ya yang berjudul Pendidikan IPS, Konsep dan Pembelajaran, dan tentunya di sini juga saya menayangkan referensi dari buku yang saya buat sendiri ya yang bisa ditayangkan. Yakni yang berjudul Buku Teks Pendamping IPS, yang sesungguhnya buku teks yang saya buat ini itu di dalamnya memberikan ya atau menampilkan di dalamnya berisi tentang konten sumber daya pesisir dan laut Jakarta gitu. Nah, kenapa buku ini nanti menjadi referensi utama? Karena buku teks yang saya buat itu nanti bisa diadaptasi oleh mahasiswa, khususnya mahasiswa IPS, karena memang konten yang disajikan adalah konten mata pelajaran IPS gitu. Dan ini buku yang saya buat adalah buku dari 1 atau 2 tujuan pembelajaran. Jadi nantinya dari 4 bab ini mahasiswa juga akan belajar ya, ini sebagai contoh ya bagaimana membuat pertanyaan pemantik ya. Kemudian juga di situ bagaimana penulisan tabel ya. Mahasiswa nanti berdasarkan buku yang sudah saya buat ini menjadi referensi utama ketika mahasiswa membuat buku teks ya. Kemudian di sini juga ada contoh refleksi ya. Nah, gambarnya, visualisasinya, contoh refleksi bisa dilihat ada di paling akhir ya. Nantinya itu menjadi pengutip dan situ ada barcode juga ya. Nanti akan menjadi referensi utama ya bahwa era sekarang ini pada saat mahasiswa membuat buku teks itu jangan sampai tidak menggunakan teknologi ya. Dan terakhir juga ada referensi yang berjudul Buku Panduan Menyusun Bahan Ajar Berbasis Kompetensi ya. Artinya buku yang sudah saya buat ini adalah contoh buku yang memang sudah real, sudah digunakan oleh peserta didik dan menjadi adaptasi dari mahasiswa. Adapun terkait dengan asesmen ya, jika mahasiswa sudah melaksanakan semua perkuliahan, tentu saja asesmen atau penilaian di sini yang menjadi penting ya, yakni ada komponen kehadiran, komponen tugas individu, tugas kelompok, dalam hal ini adalah proyek, kemudian UTS dan UAS ya. Nah, bobotnya masing-masing tentu saja berbeda. Kalau kehadiran itu 10%, kemudian tugas individu 10%, tugas proyek per kelompok itu 20%. Nah, 20% di sini juga tentu saja nantinya akan ditambahkan dengan UTS ya. UTS itu 25% dan UAS 35%. Jadi total semuanya adalah 100%. Nah, komponen di sini yang nantinya kenapa tugas proyek kelompok itu 20%? Karena nanti akan dilengkapi dengan UTS dan UAS sejauh mana mahasiswa itu meskipun kerja kelompok tapi menguasai ya, nanti akan diuji pada saat UTS dan UAS seperti itu. Ada mata kuliah buku teks dan pembelajaran IPS juga memiliki model pembelajaran ya dan metode pembelajaran. Adapun model pembelajaran pada mata kuliah ini menggunakan model pembelajaran project based learning, di mana di situ ada 7 sintak atau tahapan yang di akhirnya itu mengevaluasi dari produk. Tentunya dalam project based learning ini mahasiswa akan membuat project, dalam hal ini adalah project buku teks.
Dan metode ya, adapun metode pembelajaran dalam perkuliahan mata kuliah ini yakni ada metode ceramah, tanya jawab, diskusi terbimbing dan juga case study. Dan diakhiri ketika mahasiswa sudah membuat project atau buku teks juga melakukan presentasi. Dari presentasi tersebut akan mendapatkan feedback dari dosen pengampu, dalam hal ini adalah saya, dan juga mendapatkan feedback dari teman-teman kelompoknya maupun teman-teman lainnya. Berikut adalah contoh pembelajaran atau perkuliahan luring atau offline. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Pagi luar biasa. Pagi begini dong ya. Semangat pagi. Pagi luar biasa. Oke, baik rekan-rekan mahasiswa semuanya, selamat pagi semuanya, salam sejahtera buat kita semua. Mudah-mudahan teman-teman dalam keadaan sehat. Udah sarapan? Udah, ada yang belum ya. Nanti setelah, kenapa bisa belum ya? Nanti setelah ini bisa cepat sarapan ya, supaya tetap sehat ya. Baik teman-teman, seperti biasa kita ketemu lagi pada mata kuliah buku teks dan materi pembelajaran IPS ya. Kali ini kita masuk ke dalam pertemuan 3 ya. Oleh karena itu ya, agar pembelajaran kita berjalan dengan lancar, maka kita berdoa dulu ya. Menurut keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Baik, berdoa di dalam hati, berdoa dimulai. Ya, selesai. Kira-kira berapa yang hadir ya? Ada Abdel Danka? Hadir. Oh iya Abel, oke. Kemudian Ahmad Maulana? Hadir. Oh iya Ahmad Maulana, oke. Aisyah Inaya Putri? Hadir. Oke, Anisha. Alfira Revana? Hadir. Oke, Alfira. Anissa Nur Fatia? Hadir. Oke, Anissa. Bunga Saskia? Hadir. Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Oke ya, konsentrasi ya teman-teman ya. Karena materi kita ya dalam mata kuliah buku teks ini lumayan membutuhkan analisis yang tajam ya, dan membutuhkan perhatian yang khusus. Tentu teman-teman harus pusatkan perhatiannya. Oke, kalau ibu bilang 1, teman-teman tepuk tanpa suara. 1. Nah, kira-kira seperti itu. Kalau 2, maka teman-teman injak bumi 2 kali ya. 2. Oke, seperti itu ya. Kalau 3, tepuk tangan sambil injak bumi 3 kali ya. 3. Oke ya. Oke, 1. 3. Oke. Ada yang lebih 2. Oke, baik teman-teman ya, rekan-rekan mahasiswa, ada yang masih ingat pekan lalu kita belajar apa? Sebelum kemudian kita akan mengetahui lebih dalam terkait dengan anatomi buku ya, kemudian analisis TP berdasarkan CP. Ada yang masih ingat? Oke, Sarah? Ya, saya Ibu dengan Sarah. Jadi pekan lalu itu kita membahas Peraturan Menteri Nomor 8 Tahun 2016 tentang buku teks yang digunakan oleh satuan pendidikan. Oke, betul kemarin kita pekan lalu membahas itu? Oke, ada yang masih ingat lagi? Silakan. Siapa? Saya Satriani. Oh iya, Satriani. Jadi minggu lalu kita membahas tentang konsep buku teks dan juga pedoman penilaiannya sesuai dengan Peraturan Menteri Nomor 8. Oh, tentang buku teks Peraturan Menteri Nomor 8. Tentang penilaian buku ya. Oke, jadi memang tentu kita harus pelajari dulu nih, kita harus paham dulu ya materi yang pekan lalu terkait dengan apa sih yang menjadi pedoman ya, kemudian perbedaan buku teks dan non teks. Jadi sebelum kita membuat atau kita mendalami yang terkait dengan buku teks, kita harus tahu dulu perbedaannya ya. Ya baik, rekan-rekan mahasiswa semuanya, kali ini kita akan membahas ada 4 pokok bahasan ya, tapi kita tidak selesaikan pada hari ini semua. Nanti insya Allah di pertemuan keempat maupun pertemuan kelima. Namun pembahasan di pertemuan ketiga nanti kita akan membahas bagaimana mengenal anatomi buku. Ya, selain itu kita juga membahas mengidentifikasi buku teks berdasarkan anatomi buku, mengenal konten buku teks IPS berdasarkan kurikulum yang berlaku. Ada yang tahu kurikulum apa sekarang kita? Merdeka. Oke, kurikulum Merdeka ya. Dan yang terakhir memahami isi capaian pembelajaran sebagai bagian dari konten buku teks.
Jadi memahami CP di sini tujuannya supaya kita bisa membuat tujuan pembelajaran. Nah, buku-buku atau konten yang kemudian kita tuliskan, kita analisis dari buku, itu tentu saja tidak keluar dari tujuan pembelajaran. Dan tujuan pembelajaran juga urutannya ya, di dalamnya memuat itu berdasarkan capaian pembelajaran. Oke, baik, terkait dengan anatomi buku ya, ini ada contoh ya yang sudah dibuat oleh kakak tingkat kalian ya. Jadi ada beberapa pembahasan yang mungkin bisa jadi kita refleksikan ya. Kira-kira gambarannya adalah anatomi buku itu ada cover depan ya, cover belakang ya. Seperti ini teman-teman ya. Ini cover depan. Kemudian ini adalah cover belakang gitu ya. Jadi ada cover depan, cover belakang, kemudian ada punggung buku. Ada yang tahu punggung buku yang mana? Yang tengah ya. Ini pada tahu ya, teman-teman sudah terbiasa ya, atau karena buku itu kan sesuatu yang selalu kita baca ya, kita miliki ya. Jadi anatomi buku itu sebetulnya sangat mudah kita mengetahuinya ya. Hanya bagaimana ketika kita sudah mengetahui anatomi buku ya, kemudian dari sampul buku ya, cover depan, cover belakang, punggung buku ya. Yang paling penting adalah kita bisa menganalisis, harus bisa mengkombinasikan. Nah, teman-teman nanti kita akan kerja kelompok untuk bisa menganalisis anatomi buku dari Angga dan Grafindo, itu bisa disesuaikan ya. Kira-kira apa yang perlu kita analisis ya, kesesuaiannya dari anatomi buku. Seperti itu ya teman-teman ya. Nah, kemudian kenapa kita itu mempelajari anatomi buku? Karena itu yang tampilan pertama itu yang kemudian bisa kita tertarik gitu. Apakah pembaca atau kita mau beli buku atau kita mau meneliti, kan itu kita butuh buku kan. Nah itu kira-kira kalau tampilannya nggak sesuai, menarik nggak? Enggak ya, nggak menarik ya. Nah, dalam sampul buku itu kemudian kita menganalisis bagaimana kelebihannya, kekurangannya, dan boleh ditambahkan dengan keterangan. Ya. Kita lanjut ke tujuan pembelajaran, barangkali sudah bisa pahamin ya. Bu, maaf sebelumnya saya izin bertanya sedikit mengenai anatomi buku. Ya. Kalau menurut Ibu, apakah anatomi buku itu sama dengan buku teks, buku non teks yang lainnya atau referensi lainnya? Terus bagaimana sih Bu cara kita sebagai calon guru untuk membuat buku teks agar terlihat lebih menarik? Oke, bagus pertanyaannya ya. Beri tepuk tangan. Oke, jadi anatomi buku teks dan non teks itu sesungguhnya sama ya. Sama-sama ada cover depan, ada cover belakang, ada punggung ya. Jadi sama gitu. Ya, hanya saja tampilnya saja yang berbeda. Gitu. Jadi kalau misalnya buku teks pelajaran maka ada seperti ini ya, Merdeka Belajar. Gitu. Nah kalau dalam buku fiksi novel kan nggak mungkin ya, misalnya buku novelnya siapa? Terelie, ya kan nggak mungkin ada kurikulum merdeka gitu kan? Atau novel-novel atau mungkin majalah atau buku non teks. Kalau buku non teks itu yang bukan kemudian tidak dihubungkan dengan capaian pembelajaran berdasarkan kurikulum, itu tentunya berbeda tampilannya, gitu. Apalagi kontennya, gitu. Jadi kalau buku referensi bebas ya. Kalau nanti para penulis dalam menulis buku referensi bebas mau menuliskan apa saja terkait dengan konten isinya. Gitu ya Mas ya? Oke. Nah karena memang tujuan pembelajaran itu yang paling sulit ya mungkin ya menurut Anda ya dan teman-teman guru juga, karena memang menganalisis tujuan pembelajaran itu butuh beberapa strategi ya. Nah yang jadi pertanyaan sekarang adalah bagaimana menentukan tujuan pembelajaran itu kan ya. Nah dalam menentukan tujuan pembelajaran itu kita punya 3 alternatif. Alternatif 1, merumuskan tujuan pembelajaran secara langsung berdasarkan CP. Jadi CP-nya apa, kemudian kita langsung sesuaikan ya. Kemudian alternatif 2, merumuskan tujuan pembelajaran dengan menganalisis kompetensi dan lingkup materi pada CP. Dan alternatif 3, merumuskan tujuan pembelajaran lintas elemen CP. Nah, oleh karena itu untuk menganalisis kita harus tahu nih kompetensinya apa, kontennya apa. Kompetensi yaitu kemampuan atau keterampilan yang perlu ditunjukkan. Jadi kemampuannya apa nih yang harus dimiliki oleh peserta didik atau oleh siswa, yang ditunjukkan atau didemonstrasikan oleh peserta didik.
Nah, teman-teman nanti dalam kerja kelompok silakan dibuka CP-nya, kemudian dilihat mana kompetensinya. Mulai dari C1 sampai C6. Oke, sampai C6 ya. C1 ada yang masih ingat? Mengingat ya. C2? Memahami. Oke, sampai dengan C6. Dan yang kedua adalah lingkup materi. Nah, kompetensi itu harus digandeng dengan konten. Ya, materinya apa? Lingkup materi yaitu konten atau konsep utama yang perlu dipahami. Ya, jadi perlu dipahami pada akhir 1 unit pembelajaran. Jadi misalnya peserta didik mampu memahami tentang sumber daya alam. Nah, berarti apa yang kita analisis dari buku itu tentang konten sumber daya alam. Gitu. Karena kompetensinya memahami, maka kita lihat di KKO-nya. Ya, indikator kata kerja operasional itu memahami apa? Anak-anak bisa menjelaskan, anak-anak bisa mengidentifikasi, anak-anak bisa memahami itu mengklasifikasikan. Maka di situ ada bukan hanya sekedar apa yang disebut dengan sumber daya alam. Nah, itu C1. Gitu ya. Kalau C2 berarti sumber daya alam itu terbagi dengan apa? Terdiri dari apa saja? Oh, sumber daya alam yang bisa diperbaharui dan tidak bisa diperbaharui. Kira-kira seperti itu. Oke, itu ya teman-teman ya. Wah, rasanya nggak sabar ya mau kerja kelompok ya, mau menganalisis ya. Oke, kayaknya teman-teman udah pengen banget nih jadi guru IPS yang profesional ya. Kesempatan diskusi kita kali ini adalah awalan sebelum nanti teman-teman membuat project, dalam hal ini adalah membuat buku teks gitu ya. Nah, silahkan bisa dibuka ya teman-teman. Saya sudah kirimkan ke link di WA Group, kemudian di LMS terkait dengan CP 032 yang membahas tentang tujuan pembelajaran IPS. Jika sudah menganalisis tujuan pembelajaran dari CP, ya kontennya itu jangan lupa. Ini buku yang mau kita ajar, ini buku apa? Buku TK, buku SD atau buku SMP? Nah, kalau SMP berarti operasional, formal atau konkret? Formal, ya, operasional formal ya. Kalau misalnya bagaimana kalimatnya kita tuliskan yang sederhana. Misalnya Bu, gimana kalau lebih konkret itu boleh juga gitu ya, karena kan memang kan ada diferensiasi peserta didik. Peserta didik itu kan beragam ya, dan teman-teman harus bisa memahami mana yang memiliki latar belakang yang berbeda dari sosial ekonomi sekaligus gaya belajar anak yang berbeda. Maka bukunya itu dibuat kalimatnya sederhana, jangan terlalu ilmiah, karena ini bukan buku perguruan tinggi. Pertanyaan pemantik itu adalah pertanyaan stimulus. Jadi kadang-kadang kita nih mau ngajak anak murid bertanya nih, kita coba stimulus dengan pertanyaan pemantik. Maka di dalam buku teks nanti ya, sebelum konten itu dibaca, maka kemudian ditayangkan dulu ya, dituliskan dulu. Ya misalnya, tahukah kamu tsunami itu mengapa bisa terjadi gitu? Ketika misalnya pada aspek konten geografi, ya kan? Jadi misalnya di geografi itu kan ada sumber daya alam, kemudian kita hubungkan dengan bencana alam, seperti itu kira-kira teman-teman ya. Oke ya, kita siap ya untuk berdiskusi. Sudah satu kelompok ini sudah semua ya? Sudah. Oke, Ibu akan bagikan, teman-teman bisa diakses lewat link, bisa lewat HP, bisa lewat laptop, silahkan. Ini silahkan untuk di scan barcode ya, soalnya atau diskusinya ya, LKPD ya, jadi latihan kerjanya kita scan barcode ya. Teman-teman yang bawa laptop, oh ada ya yang bawa laptop. Kalau misalnya tidak ada bawa laptop, bisa dituliskan atau bisa dibantu dengan Android-nya ya. Oke, silahkan ya. Oke, nah, ini langsung di pertanyaan ya. Oke. Ya, ada kesulitan? Gimana dalam analisis konten ada kesulitan? Kami tinggal menyesuaikan kontennya sesuai dengan Gimana, ada kesulitan? Ambil dicatat ya. Gimana dalam analisis konten? Kita kayaknya bagus banget ya diskusinya ya. Ini
siswa yang memiliki keterbatasan, bagaimana sebaiknya konten buku yang kita buat nanti ya Bu? Keterbatasan dalam hal apa nih? Mungkin dalam pemikirannya yang sulit mencerna pelajaran seperti siswa Oh, lainnya. oke ya. Jadi kemampuan ya, kemampuan kognitif. Nah, bagus ya pertanyaannya Danar ya, beri tepuk tangan buat Danar. Nah, jadi memang anak-anak itu berbeda ya. Kalau dalam keluarga aja kita adik kakak berbeda kan karakternya, sifatnya, apalagi anak-anak yang banyak. Satu kelas itu bisa 28, 32, bahkan ada yang 40 gitu. Nah, gimana caranya nih? Tentu saja kita harus menyesuaikan apa ya namanya metodenya. Ya, jadi metode pembelajaran ya, kemudian teknik pembelajaran kita harus sesuaikan dan metode atau teknik itu harus kita bunyiin di dalam buku. Gitu. Gimana caranya ngebunyiinnya? Caranya adalah ada tambahan misalnya silahkan bisa diulang kembali gitu kan. Coba perhatikan gambar ini gitu. Jadi kalau misalnya ada anak yang dirasa butuh visual yang lebih, maka jangan lupa buku itu harus penuh dengan gambar. Kemudian juga sajikan audio visual. Mungkin kalau anak yang katakannya yang fast learning, mereka tidak terlalu dia bisa dengan abstrak, ya visualisasi itu nomor sekian gitu. Tapi memang kalau bisa visualisasi atau audio visual kita munculkan di dalam buku. Gitu ya, Danar ya. Nanti Ibu akan setelkan video ya bagaimana pembelajaran terdiferensiasi yang kemudian kita tuangkan di dalam buku. Ya. Melakukan asesmen diagnostik untuk mobilitas kali ini, berarti ada 40% murid saya belum paham buku juga. 40% sudah paham, dan 10% bahkan bisa menggunakan beberapa bentuk bahasa sederhana. Saya harus membuat sesuatu agar setiap murid saya tetap dapat belajar dengan nyaman dan sesuai perkembangannya. Saya harus Gimana videonya menarik? Menarik ya. Jadi dari video Pak Usro itu tentu saja meskipun dia disesuaikan dengan pelaksanaan pembelajaran, namun buku teks ini juga menjadi sumber belajar. Makanya di dalam mata kuliah kita, yakni mata kuliah buku teks dan materi pembelajaran IPS, kita harus menyesuaikan seperti yang tadi Ibu jawab ya dari pertanyaan Danar bahwa anak-anak itu beragam. Jadi bukan hanya metode saja yang bervariasi untuk diterapkan ke peserta didik, tapi juga bagaimana buku itu bisa dikonsumsi, buku itu bisa diserap atau dibaca oleh peserta didik yang juga terdiferensiasi atau yang beragam dari segi gaya belajar, kemudian pemahamannya ya atau kompetensinya, kira-kira seperti itu ya. Oke, alhamdulillah nanti untuk pertemuan berikutnya kita di kelas diskusi ya. Teman-teman silakan bisa melanjutkan pekerjaannya di rumah masing-masing secara asinkron ya teman-teman. Sudah rapi semuanya ya? Sudah. Oke, jangan lupa nanti sebelum pulang diperiksa ya sampahnya ya, jadi tidak meninggalkan sampah ya, yang ditinggalkan hanya kenangan atau jejak kaki ya. Oke, baik teman-teman. Agar pertemuan kita dari mulai teori kemudian kita diskusi kelompok lebih bermanfaat ya, kita berdoa dulu ya untuk penutup ya. Berdoa menurut keyakinan masing-masing ya. Berdoa dimulai. Ya, alhamdulillah. Ya, selesai. Terima kasih teman-teman. Sampai jumpa lagi pada pertemuan ke-5 ya. Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekian video pembelajaran dari mata kuliah buku teks dan materi pembelajaran IPS. Semoga bisa menjadi bahan pertimbangan baik dalam proses pengajuan sertifikasi dosen. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.